Hi, welcome and welcome back to my channel. Hai teman-teman, balik lagi bersama aku Delulu di sini. Hai yang baru bergabung, perkenalin nama aku Delvi atau kalian boleh panggil dengan nama Delulu. Yang udah sering bolak-balik, hai, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan rezeki lancar jaya. Oke, hari ini kita sampai pada hitung-hitungan travel kemarin. Nggak travel ya, nonton konser. Ini tracker yang lama yang udah aku simpan. Oh, sebelumnya aku mau kasih lihat teman-teman. Jadi ini sisa duit aku. Sebenarnya kebanyakan sisa duit Singapura dolarnya jadinya. Wait, ini ada duit 100 koin Indo. Oke, jadi ini ada sisanya. Ini masih ada struk belanjaan. Ya, ini dia dolar Singapurnya. Keren banget sih aku, karena dia polimer, kertas polimer gitu. Dan ada di bagian-bagian tertentu itu dia timbul kayak gini. Ini tuh timbul, sedangkan yang ini tuh enggak. Terus mana lagi ya kemarin? Oh, ini timbul juga. Ini juga timbul. Ini juga nih. Tanda tangan sama $10-nya ini juga timbul. Terus di belakang ada gambar sports gitu. Itu untuk yang $10. Terus kenapa jadi tiba-tiba review duit ya? Ini juga yang $5, gambarnya sama ini siapa ya? Yusuf bin Ishak. Itu Yusuf bin Ishak. Oke. Aku nggak tahu sih, kayaknya mungkin tokoh mereka ya, yang mendirikan Singapura kali ya. Aku kurang tahu sih, belum nyari ini siapa gitu yang ada di uang mereka. Ini $5, ada Garden City. Terus ini ada $2-nya. $2 sama juga kayak gini. Belakangnya education, kayak ngeliatin anak-anak lagi sekolah gitu. Oke. Terus untuk di koinnya mereka juga kayak kita ya, masih nyampur sama koin lama gitu. Oh, ternyata aku nggak punya si satu. Nah, kalau si $1 itu gini, gambar ikonnya Singapura, si singa ini, belakangnya lambang Singapura. Terus ada tulisan, kok nggak dapat ya? Oke, terus ada tulisan, di mana ya tulisan majulah Singapuranya? Oh, nggak ada ya di sini. Terus ini ada bahasa Thailand sama bahasa Mandarin gitu kayaknya. Terus di 20 sennya, nih, gambar icon Singapura juga. Sama ini ada lambang Singapura juga. Terus ini sama ada tulisan Thailandnya. Ya, ada tulisan Thailandnya sama tulisan Mandarin gitu. Oke, terus loh, aku nggak punya isi 10 sen ya. Iya, aku tidak punya. Perasaan aku punya 10 sen. Kita cari dulu. Oh ya, ini dia teman-teman. Dan ini si 20 sen yang lama. Gambarnya itu sedikit berbeda. Nah ya, ini aku nggak tahu ini gambar kayak padi ya. Bukan padi, apa sih, daun gitu, sama nggak tahu aku apa. Ada yang tahu nggak ini gambar apa?
Aku kurang paham nih, kayak gambar daun-daunan gitu ya. Ini 20 sen yang lama, terus ini ada gambar lambang Singapura, sama sih sama yang baru dia. Dan ini sih 10 sennya. 10 sennya tuh sama aja kayak si 20 sen. Nih, terus belakangnya juga kayak gini. Oke, jadi review dolar Singapura ya, nggak apa-apa. Aku di mana ya ngeliat tuh ada tulisan majulah Singapura gitu loh. Kayak entahlah di mana. Kita lanjut. Sekarang aku mau ngitung-ngitung dulu. Ini untuk yang konser tiket udah selesai. Hotel juga ini udah aku pindahin. Wait, belum aku pindahin sepenuhnya ya, karena kemarin masih ngutang sedikit ya, 150. Jadi ini tinggal 303.000. Tunggu, aku jadi bingung sendiri. Oh ya, ini seharusnya $603. Terus ini dikurang 150 jadi 453. Oke, untuk hotel selesai perhitungannya. Jadi hotel tuh masih ada sisa budgetnya. Dan yang aku minus, aku yakin itu di pesawat, guys. Pesawat, kita lihat dari aku singkirin dulu ke sini. Oke. Pesawat aku tuh ada beberapa kali. Jadi ini udah aku tulis KNOSG Batam KNO. Nah, terus aku dari Simbolga ke Medan itu naik pesawat juga. Karena kalau naik mobil aku merasa tuh capek banget. Sebenarnya kan awalnya pengennya tuh naik mobil supaya budgetnya itu lebih kecil lah ya yang dikeluarkan. Ini 125.000 SBGMDN. Terus apa nih? Kok salah tutup ini ya? Medan KNO. Oh, dia ada di balik. Jadi ini nih, aku pulang dari Medan ke Sibolga. Aku naik pesawat lagi. Harusnya aku naik mobil, yang ini beneran naik mobil. Nah, aku ngerasa ya budget aku tuh nggak cukup untuk naik pesawat. Ternyata kakak aku nawarin aku, dia ngasih aku setengah budget gitu, setengah harga. Gimana sih, dia nanggung 50% dari harga tiket aku. Jadi dia bilang ya udah aku kasih kamu setengah, kamu naik pesawat aja nanti biar nggak capek, kata dia. Wah, terima kasih banget banyak buat kakak aku yang udah mensponsor, Kak Reni ngesponsor aku. Jadi aku tinggal nanggung 795.000 lagi ya, tetap over budget di pesawat, tapi aku udah ngitung. Jadi untuk yang sisanya itu aku bisa nutupin dari yang lain gitu. Jadi ini minus 670.000 di pesawat gitu. Ini aku belinya itu sehari sebelum aku berangkat banget. Kan aku berangkat di tanggal 7. Tanggal 6 aku baru beli pesawatnya, setelah balik dari Singapura aku baru beli pesawatnya. Oke, kita singkirin dulu yang itu pesawat kan minus ya. Terus di transport ini lumayan banyak sih guys aku keluar. Oh, dan ini catatan yang selama di Singapura aku keluar itu aku catatin di sini. So aku bakalan nge-mix catatan yang ini
dengan yang di handphone aku. Soalnya yang di handphone ini yang khusus di Singapura dan yang ini khusus yang aku di Indo selama di Medan gitu. Oke, kita lanjut ke transport. Transport ini banyak banget sih. Ini 70, 160, banyak banget karena aku harus dari bandara ke Medan, terus ganti dari Medan balik ke bandara lagi dari rumah kan. Yang di Sibolga juga gitu. Terus ini Medan KNO. Ini Batam juga nih. Aduh, kok aku nggak fokus terus ya. Minus. Aku belum mindahin sama sekali sih ini. Mungkin aku bakalan rapihin catatannya nanti kali ya. Atau boleh sekarang aja. Ini kita di Batam, terus ini aku Sibolga Pinang Sori. Terus ini aku KNO Medan. Ini Medan KNO yang dari Singapura. Terus ini kita di Batam karena kita dari Singapura tuh ke Batam. Terus lanjut lagi ini KNO Medan. Ini agak murah karena kita bagi dua, yang 1, 2, 3 ini aku bagi dua sama teman karena kita berdua di Medan. Terus ini aku pas pulang dari Sibolga, ke Sibolga. Ini tuh di tanggal 7. Medan KNO, terus Pinang Sori Sibolga. Wah, lumayan ya. Terus yang ini tuh aku masukin ke makan aja. Sebenarnya aku ngisi OVO kan di Medan. Jadi aku masukin ini ke makan aja. Aku ngisi OVO di Medan itu untuk makan sih sebenarnya. Kebanyakan tuh untuk makan. Jadi kayak cuma 20-30 ribu untuk ongkos, sisanya tuh makan. Oke, terus di Singapura aku ngisi MRT itu $20. $20 kita bakalan kaliin 11.700 di saat aku ganti duit. Jadi duitnya itu bakalan pas, nggak salah gitu hitungannya. Jadi aku rupiahin sih. Oke, MRT kita coret dulu di sini. Oh, satu lagi. Itu aku kan ngisi MRT nih, dan ini aku beli tiket kapal itu 43, mana ya? Oh, ini tiket kapal 43, kapalnya itu dari Singapura Batam. Kita naik kapal supaya pernah ngerasain naik kapalnya. Jadi $43 karena belinya di Singapura Batam kan. Jadi dikali 11.700, 500, 3.100. Oke. Bener nggak sih? Oke. So, ini total transportnya. Luar biasa ya banyaknya. Bentar aku hitung dulu. Aku percepat aja videonya bentar ya. Oke, so di transport itu aku minus 379.600 guys. Wah, lumayan banget ya minusnya ternyata. Sama kayak di pesawat tuh udah minus 1 juta nggak sih? Ya, oke, kita lanjut ke food spending. Ini bakalan banyak banget dan sepertinya aku bakalan ngitung langsung dan langsung aku totalin gitu. So, videonya bakalan aku percepat lagi supaya durasinya nggak lama banget. Setelah pesan-pesan berikut ini.
Oke, selesai dengan food. Ternyata food masih lebih, ada 306.670 lagi. Jadi ini pengeluaran aku selama di Indo, makan itu di Medan sekitar segini. Terus ini selama di Singapura aku keluar 54,9 SGD. Jadi ada disetarakan ke rupiah itu 642.330. Ini penyetaraan SGD ini, ingat ya, aku penyetaraan dengan uang aku saat nukar SGD. Jadi pas aku nukar SGD itu, SGD ada di kurs 11.700. Jadi aku kembalikan ke 11.700 juga. Jadi perhitungan uang Indonesia aku itu nggak bakalan salah gitu. Oke, terus kemarin aku beli merchandise-nya, t-shirt, aku beli 50 SGD. Itu setara dengan 585.000. Terus kita tukar tiket fisik gitu. Tunggu, aku cari tiket fisiknya kemarin di mana ya? Biar aku kasih tunjuk ke teman-teman. Nih tiket fisiknya. Jadi kan kita ngeprint gitu. Aku kemarin ada ngeprint tiketnya kayak gini. Ini dari Ticketmaster pas beli. Dan di sana di venue aku tukarin tiket fisiknya. Oh, ini dia. Ini ya, ini tiket fisiknya. Kemarin aku ada di sini, row 17 seat 8, dan itu benar-benar dekat sih. Wah, aku bisa lihat. Terus ini pembayarannya gitu. Aku kan kemarin beli 2 tiket, satunya tiket temanku kan, jadi dia satu resipnya gitu. Dan satu lagi tiketnya udah sama teman aku sih. Jadi ini adalah tiketnya, yeay, cantik banget sih. Terus dikasih tempat kayak gini. Oke, kayak gitu tiketnya. Dan aku mau lanjut ngitung ke miscellaneous dan bakalan aku kasih tahu ke teman-teman selanjutnya, dan aku bakalan percepat videonya setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, so pengeluaran aku di sini udah ke checklist semua, artinya udah selesai dan nggak ada yang terlupakan. Terus di sini juga udah terstabilo semua, terhighlighter. Yang ini kan karena kemarin aku nginget aja biar SGD-nya tahu 11.700 gitu. Dan sekarang saatnya kita hitung-hitungan apakah emang minus kita sesuai dengan positif kita. Tapi kemarin aku udah hitung sih, secara kasat mata itu duit aku masih bersisa, meskipun sangat-sangat sedikit sisanya ya. So kalau dari hitungan tracker, kita masih ada sisa 453.000 di hotel. Terus di food spending masih ada 306.670 dan 336.200. So kita masih ada sisa 1.095.870. Minusnya ada 379.600 ditambah 670. So ini adalah minusnya. Dan kita masih bersisa 46.270. Oke, jadi kemarin itu aku masih ngutang ke diri aku sendiri 795.000 ini. Di mana sih, di bank aku tuh masih ada sisa 173.000. Dan ini di dompet aku masih sisa 47.000. Ada 220. So ini duit Singapura aku ada sisa 10, 20, 30, 40, 45, 47, 49, 51. 51 ini 52. 1, 2, 3, 4, 52, 53.
$53,1 ya, $53.10 gitu. So 53,1 itu setara dengan 621.270 ditambah uang aku 47.000 dan uang masih ada di bank 173.000. Itu ada segini, dan aku utang 795.000 ke diri aku sendiri terhadap pesawat. So totalnya sama, ada 46.270.000 lagi, 46.270 rupiah lagi uang kita yang bersisa dari budgeting 12 juta untuk dream concert aku. Yeay. Meskipun sisanya itu dikit banget, sebenarnya aku bisa nge-save lebih banyak ya, sekitar 1 juta lebih aku pasti bisa nge-save kalau aku naik mobil dari Sibolga Medan. Cuma ya karena 1, 2, dan 10 hal lainnya ya seperti itu, jadi aku naik pesawat aja. Oke, dan uang Singapura ini bakalan aku jadiin tabungan aku kali ya. Jadi kayak nanti di catatan aku uang tabungan aku rupiahnya bakalan aku masukin ke diri aku sendiri untuk utang yang ini, dan ini sisanya bakalan aku jadiin tabungan, aku simpan aja. Siapa tahu nanti ada kesempatan lagi biar aku kembali ke Singapura gitu. So ya, ini dia semua pengeluaran aku. Jadi kalau mau dibilang itu berapa sih Kak Del budgetnya untuk ke konser? Kalau menurut aku ditanya itu, menurut aku 10 juta itu udah cukup. Kecuali sebenarnya ya kayak teman aku itu, dia itu kayak cuma 8 jutaan itu cukup. Itu udah termasuk hotel, tiket konser, sama tiket pesawat. Jadi karena aku itu dari Sibolga, aku kan harus ke Medan dulu. Nah, jadi aku membutuhkan biaya yang lebih besar gitu. Termasuk kayak tiket pesawatnya double, terus makannya juga double karena aku harus makan di Medan, terus ongkos transportnya dari bandara ke rumah bandara. Jadi double semua. Jadi menurut aku itu cukup dengan 9 juta lah ya kita bilang. Jadi kayak gini nih. Ini ada plan itu sebenarnya kan dari Medan. Kalau kamu orang Medan, ini kamu bisa ngikutin budget aku sih. Kita itu ini tiketnya 2.995, tapi ini adalah Medan Singapura Batam. Medan Singapura Batam Medan gitu. Jadi untuk dari Singapura ke Batam kita naik ini kapal itu 500.000 tiketnya. Nah, kalau kamu nggak mau naik kapal, sebenarnya sama-sama aja sih, hampir sama gitu. Kalau nggak salah sih lebih murah ya, tapi karena Singapura Medan itu lebih mahal daripada kamu ke Singapura Batam Medan gitu. Terus apalagi ya, untuk hotel ini kita kan yang pesanin teman gitu, jadi ini sekitar 500-an ribu juga. Kamu bisa budgetin hotel 500-an ribu, pasti cukup, aku yakin. Terus kalau untuk makan di Singapura itu sebenarnya bukan nggak mahal juga ya, aku bilangnya. Jangan dikonversikan ke kurs Indonesia. Contoh ya, kayak kemarin aku ke Penang, Malaysia. Jadi kayak makannya itu sekitar 4 ringgit gitu, 5 ringgit, 6 ringgit gitu. Nah, kalau dirupiahkan ya cuma 20 ribuan gitu ya, wajar gitu. Sedangkan kalau di Singapura ya wajar juga karena mereka sekitar $6 juga, $4, $6, $8 gitu. Nah, kalau kita rupiahkan ya itu hampir 100.000 rupiah. Sementara nggak bisa kita bandingin gitu loh, Singapura dengan Penang gitu. Makanya aku bilang jangan dikurskan, jangan dirupiahkan gitu loh, karena ya kamu nggak bakalan merasa worth it gitu loh untuk makan di Singapura, karena ya pendapatan kita itu berbeda dengan Singapura gitu. Sedangkan ke Penang ya mungkin karena kursnya masih kecil, jadi ya murah banget ya kita merasa itu murah, tapi sebenarnya ya segitulah taraf hidup mereka gitu loh, dan ya hampir-hampir sama mungkin sama Indonesia gitu ya. Sedangkan Singapura itu udah berbeda. Sedangkan kalau kita rupiahkan aja, gaji mereka itu bisa sampai 3.000 SGD gitu. 3.000 SGD berarti sekitar 30-an juta kan. Nah, sedangkan kita ya nggak sampai segitu. Jadi ya
nggak bisa dikurskan lah, nggak bisa dirupiahin gitu. Terus ini juga aku ada beli merchandise, aku beli t-shirt di konser di venue. Terus ini ada tukaran tiket fisik. Jadi kalau kamu mau ngebudgeting food spending, kalau kamu nggak beli t-shirt, itu 1 juta pasti cukup. Aku yakin itu 1 juta pasti cukup dan berlebih banget. Jadi kamu bisa budgeting, aku ulang ya, dari kayak plane, kamu bisa budgeting sekitar, aku bilang mungkin 3.500.000 ya lah ya. 3.500.000 untuk plane, terus ya konser tiket ya tau lah ya, harga konser tiket tuh memang segitu-segituan, 3 jutaan gitu. Untuk hotel kamu bisa budgetin 500.000. Terus buat transport, food spending dulu tadi ya. Food spending kamu bisa budgeting 1 juta. Terus transport, ini kayak aku bilang tadi, karena aku ribet dari Medan ke KNO Medan, jadi aku banyak kayak gitu. Jadi menurut aku kamu bisa budgeting ini sebanyak 1 juta aja. Terus ini kan aku ditambah kapal lagi ya. Aku yakin 1 juta itu cukup untuk transport, atau bahkan sebenarnya 500.000 itu cukup kalau kamu dari rumah ke bandara itu dekat gitu. Jadi transport sekitar aku bilang 1 juta aja kali ya, biar amannya gitu. Miscellaneous juga kamu bisa budgeting 500.000 aja sebenarnya. Kalau ini kan aku kemarin tuh beliin kotak pensil buat ponakan, biasalah ya, cinta ponakan. Jadi aku ngeluarin 280.000 rupiah ini. Jadi kalau misalnya kamu nggak beli apa-apa, kamu udah pasti nggak beli apa-apa, nggak beli oleh-oleh untuk ponakan, nggak yang lain-lain ya. 500.000 tuh untuk miscellaneous itu bisa cukup banget. Jadi kalau mau, aku hitung ya, kayak konser tiket nih, kita anggap 3.300.000 lah ya. Untuk pesawat, biar dipaskan aja, kayak aku budgetin 3.700.000. Terus untuk hotel 500.000. Untuk food spending itu aku bilang tadi 1 juta. Terus transportation itu juga aku bilang 1 juta. Plus miscellaneous itu 500.000. Wow, pas banget hitungan aku. Jadi sekitar 10 juta yang harus kamu budgetin, dan aku yakin ini bakalan berlebih. Pasti hanya sekitar 9 juta gitu keluarnya. Aku yakin itu. Jadi ya kalian udah bisa, yang mau nonton konser udah bisa lihat-lihat video aku ini, biar bisa tahu budgetnya berapa untuk konser di Singapura, dari Medan Singapura ya. Aku posisinya Medan Singapura. Nah, sedangkan kalau kamu kayak aku nggak di kota Medannya, yang di luar kota Medan tapi masih di Sumut, ya ini aku budgeting 12 juta. Tapi ya kayak yang tadi aku bilang, aku banyak ngeluarin untuk oleh-oleh, beli untuk temen aku, terus aku juga beli merchandise gitu. So ya, selesai dengan budgeting travel. Nggak budgeting ya, ini adalah hitung-hitungan kita nonton konser sisanya berapa guys. Jadi berarti duit aku itu sisa 46.270, dan ini bakalan aku satuin dengan budgeting income plus nanti. Aku mau buat budgeting income plus setelah ini mungkin videonya kalau sempat ngitung. Jadi ya ini bakalan aku masukin ke travel nanti. Aku ada rencana travel lagi di bulan 5 sama teman-teman ke Thailand maybe, atau ke KL mungkin. Oke, pengen balik lagi sih ke Singapura sebenarnya, kayak yang ya lumayan banget sih di Singapura ini. Oke, so aku harus ngapain ya buatnya. Mungkin harus gini ya. Ya inilah dia budgeting saya, hitung-hitungan saya selama berada di negeri orang untuk nonton konser. Oke. Nggak keren, nggak suka. Gini aja kali. Oke, aku mau buat thumbnail sih. Kok berantakan ya? Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau nonton konser, bisa menerka-nerka berapa yang harus disiapin untuk nonton konser. So ya, seperti inilah budgeting
kita, nggak budgeting kita video kita kali ini. So selalu aku ucapin, do whatever you want, this is your money, this is your budgeting. Dan mungkin aku bakalan mau buat lagi sih untuk dream konser lagi. Aku gak tahu, padahal kemarin bilangnya sekali seumur hidup kan nonton konser, tapi kayaknya sekali seumur hidup tuh nggak cukup, mungkin harus 3 kali kali ya. Aku nggak tahu, kalau ada budget lebih aku pengen lagi nonton konser di tahun depan, di world tour mereka di bulan depan lagi, di tahun depan lagi kali. Oke, so aku akhiri video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.